Makassar, Desember tahun 1946. Suasana hening pagi hari tiba-tiba pecah oleh deru truk militer dan sepatu bot yang berbaris rapi. Di tengah kekacauan pasca perang, penduduk Sulawesi Selatan sudah terbiasa dengan ketegangan, tetapi tidak dengan teror yang terorganisir ini. Sosok yang tiba membawa perintah pembersihan itu, bagaikan bayangan dari neraka. Namanya Kapten Raymond Pierre Paul Westerling, seorang blasteran, berwajah tampan namun dingin, dengan mata yang menyimpan kegilaan militer yang efisien. Ia membawa serta pasukan elit, Depot Specially Troepen atau DST, unit khusus yang hanya mengenal satu bahasa yakni kekerasan total. Hanya dalam hitungan hari, janji kemerdekaan yang diperjuangkan dengan darah pahlawan lokal akan dihadapkan pada mesin pembunuh kolonial yang kejam. Dalam 7 hari yang mengerikan, Westerling tidak hanya menembak mati ratusan orang, ia menembak jatuh harapan, mengubah Sulawesi Selatan menjadi sebuah kuburan massal, dan meninggalkan trauma yang tak pernah terobati. Inilah kisah tentang keberingasan Westerling, operasi kejam yang didalangi untuk mematahkan perlawanan Indonesia, dan tragedi itu mengubah takdir seluruh pulau. Bagaimana kisahnya? Apa saja kontroversi yang dilakukan Westerling? Mari kita kupas hingga tuntas di Timeskopedia. Pasca kekalahan Jepang pada Agustus tahun 1945, Sulawesi Selatan berada dalam kondisi yang bergejolak. Proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah bergema, tetapi Belanda melalui Netherlands Indies Civil Administration atau NICA bertekad memulihkan kekuasaan kolonial mereka. Mereka menyebutnya aksi polisionil atau tindakan kepolisian, padahal sejatinya adalah invasi berdarah. Di Sulawesi, perlawanan rakyat tidak terpusat. Ia menyebar dalam gerakan-gerakan laskar dan gerilya kecil yang dipimpin oleh tokoh-tokoh muda yang berapi-api. Nama-nama seperti Robert Walter, Mongisidi, dan Gali Daeng Matiru mulai menjadi momok bagi tentara NICA. Mereka melakukan serangan mendadak, sabotase, dan teror balasan. Belanda melihat perlawanan ini sebagai pembangkangan yang harus dihentikan segera, karena Sulawesi Selatan merupakan lumbung pangan dan wilayah strategis. Sejarawan seperti M.C. Rycroft mencatat bahwa pada periode 1945 hingga 1946, kontrol Belanda di luar kota-kota besar di Sulawesi Selatan sangat lemah. Gerakan laskar lokal yang didukung oleh pemuda-pemuda revolusioner berhasil menciptakan kekacauan dan mengancam stabilitas ekonomi Belanda. Sosok yang dipilih untuk tugas brutal ini adalah Kapten Raymond Pierre Paul Westerling. Ia adalah perwira Belanda keturunan Turki dengan rekam jejak yang sama flamboyannya dengan temperamennya. Awalnya seorang relawan yang bekerja di Timur Tengah, ia bergabung dengan tentara khusus Belanda dan dilatih di Inggris. Westerling dikenal sebagai pemimpin yang berani, efisien, dan kejam. Ia tidak memiliki keraguan moral dalam menjalankan tugas. Setelah bertugas di Jawa, terutama di Bandung, dengan unit komando elit, ia dipanggil oleh Komandan Tertinggi Tentara Kerajaan Hindia Belanda atau KENIL, Letnan Jenderal S. Harry Spoor, untuk sebuah misi di Sulawesi. Misi yang diberikan itu jelas, yakni mematahkan perlawanan di Sulawesi Selatan dalam waktu secepat mungkin. Spoor memberinya kewenangan penuh dan membekalinya unit yang ia cintai, yaitu Depot Specially Troepen. DST adalah unit komando kecil yang dipersenjatai lengkap dan terlatih untuk operasi rahasia, penangkapan, dan eliminasi. Dengan diberi wewenang pasukan khusus, Westerling merasa misinya akan sukses. Westerling tiba di Makassar pada Desember tahun 1946. Ia segera menganalisis situasi. Menurutnya, metode militer konvensional atau perang terbuka tidak akan efektif melawan laskar yang bergerak cepat dan bersembunyi di tengah rakyat. Ia merumuskan bahwa perlawanan rakyat adalah penyakit teror yang harus disembuhkan dengan kejutan teror yang lebih besar. Ia mengusulkan strategi pacification atau aksi pembersihan yang radikal. Intinya adalah mengeksekusi pemimpin dan simpatisan laskar secara cepat dan terbuka untuk menimbulkan ketakutan massal sehingga rakyat tidak lagi berani membantu gerilyawan. Dalam buku autobiografinya, Challenge the Chaos, Westerling dengan bangga menggambarkan metodenya sebagai terapi kejut. Ia berargumen bahwa untuk menghentikan pembunuhan acak oleh gerilyawan,
Dibutuhkan aksi balasan yang cepat dan brutal. Westerling memilih 120 pasukan DST terbaiknya. Mereka dibagi menjadi tim terbang yang sangat mobile. Mereka bergerak cepat menggunakan truk dan kendaraan militer tanpa tinggal lama di satu tempat. Ini adalah kunci keberhasilan operasi, kecepatan, kejutan, dan kemampuan menghilang. Metode operasi mereka sangat terstruktur, sebuah prosedur yang akan berulang dengan fatal di banyak desa, yakni penggerebekan malam, pengumpulan warga, seleksi, dan yang terakhir eksekusi di tempat. Pada pertengahan Desember tahun 1946, Westerling melancarkan aksinya. Operasi ini berfokus pada wilayah-wilayah yang dianggap sebagai sarang gerilya, termasuk daerah Goa, Takalar, Jeneponto, dan Banteng. Ini bukanlah perang konvensional. Ini adalah pembantaian massal yang dilaksanakan sebagai pertunjukan kekuasaan. Tanggal-tanggal di bulan Desember tahun 1946 itu menjadi tanggal yang diukir dengan darah. Desa demi desa mengalami pembersihan yang mengerikan. Salah satu metode yang paling terkenal dan keji adalah eksekusi massal di lapangan. Westerling seringkali melakukan eksekusi dengan tangannya sendiri, menggunakan pistol untuk menunjukkan bahwa komandan mereka pun tidak segan-segan menjadi algojo. Di desa-desa seperti Galunggung atau Supa, ratusan pria dikumpulkan. Setelah sesi interogasi cepat, Westerling akan memerintahkan agar para terduga berbaris menunggu giliran. Sejarawan Belanda Dr. L. de Jong mencatat dalam karyanya yang berjudul Het Koninkrijk der Nederlanden in die Tweede Wereldoorlog bahwa eksekusi sering dilakukan di depan umum dengan tujuan memberikan efek psikologis. Menurut kesaksian yang dikumpulkan, Westerling pernah berkata, "Lebih baik menembak mati 100 orang tak bersalah daripada membiarkan 10 gerilyawan lolos." Angka korban dalam Zuivering Sakti ini adalah inti dari tragedi yang tak tersembuhkan. Versi Belanda mengakui ratusan korban sekitar 600 hingga 900 orang. Versi Westerling sendiri mengklaim telah menewaskan 600 hingga 700 orang. Sedangkan versi Indonesia, penelitian oleh sejarawan Indonesia, Sejarawan Lua, seperti George McTernan Kahin, dan laporan Komisi Penyelidikan Parlemen Belanda di kemudian hari, sepakat bahwa angka korban tewas jauh lebih tinggi. Diperkirakan mencapai minimal 4.000 hingga 10.000 jiwa. Dalam periode Desember tahun 1946 hingga Februari tahun 1947, korban bukan hanya laskar bersenjata, tetapi juga guru, petani, tokoh masyarakat, dan ulama yang dicurigai memberikan dukungan logistik atau ideologis. Setelah minggu pertama yang brutal, perlawanan di Sulawesi Selatan memang melemah drastis. Itu adalah keberhasilan militer bagi Westerling, tetapi kegagalan kemanusiaan. Terornya berhasil. Seluruh Sulawesi Selatan diliputi hening yang mematikan. Rakyat tidak lagi berani bergerak atau berbicara. Mereka tahu bahwa keganasan Westerling akan datang tanpa peringatan dan tanpa ampun. Tragedi ini menjadi luka parah yang tidak pernah kering dalam hubungan antara Jakarta dan Den Haag. Tragedi Westerling sangat menyisakan luka di kalangan masyarakat Indonesia, terutama Sulawesi Selatan. Namun dari kejadian tersebut, ada beberapa fakta unik yang tercatat. Pertama, tim informan lokal berdarah dingin. Westerling tidak bekerja sendirian. Salah satu fakta yang jarang dibahas dalam buku sejarah umum adalah peran vital yang dimainkan oleh informan lokal dan tentara pribumi di bawah Kinil. Orang-orang inilah yang bertugas mengidentifikasi siapa yang harus dieksekusi. Para informan ini seringkali merupakan tokoh atau mantan pejabat yang sakit hati atau bekerja untuk kepentingan Belanda. Mereka menggunakan operasi ini untuk melunasi dendam pribadi, yang berarti banyak korban tewas adalah orang yang tidak bersalah dan tidak memiliki kaitan dengan laskar sama sekali. Keberingasan Westerling diperparah oleh konflik internal masyarakat Sulawesi. Kedua, teror tanpa busana. Di beberapa laporan kesaksian yang dikumpulkan setelah kemerdekaan, ada detail mengerikan tentang modus operasi Westerling yang jarang diulas. Di beberapa tempat, Westerling memaksa para tawanan yang akan dieksekusi untuk menanggalkan busana mereka. Hal ini dilakukan bukan hanya untuk penghinaan, tetapi untuk memastikan para terduga tidak membawa senjata tersembunyi. Namun, efek psikologisnya jauh lebih besar. Ini adalah penghilangan martabat total sebelum nyawa direnggut.
Kesaksian ini merupakan bagian dari laporan yang diajukan oleh delegasi Indonesia kepada Komisi Tiga Negara atau KTN dan juga dicatat dalam laporan internal Komisi Penyelidikan Belanda yang dibentuk bertahun-tahun kemudian untuk menginvestigasi kejahatan perang ini. Ketiga, Westerling adalah theatrical killer. Westerling adalah seorang pembunuh teatrikal. Ia menganggap aksinya sebagai pertunjukan yang harus dilihat. Sebelum eksekusi di depan umum, ia sering memberikan pidato singkat kepada penduduk desa yang dikumpulkan. Pidato ini berisi janji perlindungan Belanda, diselingi dengan ancaman brutal bahwa nasib yang sama akan menimpa siapapun yang berani membantu Republik. Aksi cepat dan sadisnya bertujuan membuat legenda ketakutan yang mendahului kedatangan pasukannya. Dan yang terakhir, surat perintah yang ambigu. Meskipun Westerling berargumen bahwa ia bekerja di bawah perintah, surat perintah resmi dari Komando Tertinggi Belanda di Jakarta sangat ambigu. Surat perintah itu memberinya kewenangan luas untuk mengambil tindakan luar biasa, tetapi tidak secara eksplisit memerintahkannya melakukan eksekusi massal. Ambiguitas inilah yang menjadi celah hukum yang digunakan Belanda bertahun-tahun kemudian untuk mengklaim bahwa Westerling adalah elemen nakal yang bertindak di luar batas, meskipun komandan tertinggi tahu persis apa yang dia lakukan di Sulawesi. Pertama, Westerling bukan elemen nakal, dia adalah kebijakan. Narasi resmi Belanda selama beberapa dekade adalah bahwa tindakan Westerling di Sulawesi Selatan adalah uitzitting atau penyimpangan dari norma dan bahwa ia bertindak di luar perintah. Teori ini yang didukung oleh banyak sejarawan Indonesia dan laporan revisi NIOD atau Netherlands Institute for War Documentation di kemudian hari menentang klaim tersebut. Westerling adalah alat politik yang sengaja diciptakan. Jenderal Spoor, komandan tertinggi, tahu persis metode brutal Westerling dari pengalamannya di Jawa. Operasi ini didanai, dipersenjatai, dan didukung penuh. Tujuan politiknya adalah mengirimkan pesan brutal kepada seluruh Nusantara bahwa Belanda akan menggunakan kekuatan tak terbatas untuk mempertahankan koloninya. Westerling hanyalah kambing hitam yang siap dikorbankan secara naratif jika terjadi penyelidikan. Dokumen internal Belanda yang dirilis kemudian menunjukkan bahwa komando militer di Jakarta mengetahui angka korban Westerling hampir seketika. Namun, mereka memilih membungkam informasi tersebut demi tujuan politik dan militer. Ini menguatkan klaim bahwa keberingasan Westerling adalah kebijakan terorisme negara terselubung. Kedua, teori Sulawesi sebagai eksperimen militer. Beberapa analis militer berteori bahwa operasi di Sulawesi Selatan adalah eksperimen taktik kontra gerilya Belanda. Metode eksekusi massal di tempat, yang sekarang dikenal sebagai shock and awe, adalah taktik baru untuk memadamkan pemberontakan yang menyebar cepat. Keberhasilan Westerling secara militer, meskipun dengan biaya kemanusiaan yang sangat besar, memengaruhi cara Belanda menghadapi Republik di wilayah lain. Sulawesi menjadi laboratorium brutal, di mana KNI Leal menguji batas-batas kekejaman militer mereka. Jika taktik itu berhasil mematahkan perlawanan di sini, mereka akan menerapkannya di tempat lain. Teori terakhir, kekuatan di balik Westerling. Ada spekulasi bahwa Westerling memiliki dukungan yang jauh lebih tinggi daripada hanya dari komando militer. Westerling dikisahkan memiliki hubungan dekat dengan lingkaran politik dan intelijen yang sangat konservatif di Den Haag, yang ingin mengakhiri diplomasi dengan Indonesia. Operasi di Sulawesi yang dilakukan bersamaan dengan perundingan politik bertujuan untuk mensabotase negosiasi dan memaksakan solusi militer total. Keberingasan Westerling adalah intervensi sayap kanan untuk mengacaukan proses damai. Westerling dipanggil kembali dari Sulawesi. Misinya dianggap berhasil secara militer, tetapi skandal kejahatan perang mulai menggerogoti reputasinya. Ia mundur, namun dendamnya terhadap pemerintah Belanda di Indonesia yang dianggap lunak terhadap Republik belum padam. Di sini terjadi twist ironis yang mengubah sejarah. Pada Januari tahun 1950, Raymond Westerling, pembela terdepan kolonialisme Belanda, melancarkan pemberontakan militer paling dramatis terhadap Republik Indonesia. Ia memimpin pasukan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA menyerbu Bandung dan mencoba melengsarkan kekuasaan Republik Indonesia. Sang Algojo Sulawesi kini menjadi pemberontak terhadap tatanan yang ia perjuangkan. Kegagalan kudeta ini memaksa Westerling melarikan diri dari Indonesia
mengakhiri perannya di panggung sejarah Nusantara. Westerling kembali ke Belanda, hidup dalam pengasingan media, namun ia tidak pernah diadili atas kejahatan perangnya di Sulawesi. Selama sisa hidupnya, ia hidup sebagai tokoh kontroversial, menolak semua tuduhan pembantaian. Ia meninggal pada tahun ke-1987. Keadilan bagi ribuan korban di Sulawesi Selatan pun terbungkam dan tertunda. Baru pada tahun 2022, pemerintah Belanda secara resmi mengakui tanggung jawabnya atas kekerasan yang berlebihan di Sulawesi Selatan dan Indonesia dan mengeluarkan permohonan maaf resmi atas kejahatan yang terjadi. Sebuah pengakuan yang datang 76 tahun setelah tragedi itu. Kisah keberingasan Westerling adalah pelajaran keras tentang biaya kolonialisme. Operasi Westerling menjadi monumen abadi yang mengingatkan kita bahwa kemerdekaan Indonesia tidak didapat dengan negosiasi, tetapi dengan pengorbanan darah ribuan rakyat sipil yang tidak bersalah. Kisah ini mengajarkan kita tentang bahaya ketika kekuasaan tertinggi mengizinkan metode terorisme untuk mencapai tujuan politik. Hingga kini, nama Westerling adalah sinonim dengan teror di Sulawesi Selatan. Tugas kita adalah mengingat keberingasan itu, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk memastikan bahwa luka sejarah yang diukir dengan darah ini tidak pernah dilupakan, dan bahwa pengakuan kebenaran adalah langkah pertama menuju penyembuhan.